Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap semangat untuk belajar SKI dan tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap fokus dan simak apa yang Ustadz beri materi hari ini. Jadi yang nanti menurut anak-anak penting silakan untuk dicatat. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang pertama, yaitu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, peristiwa kerasulan itu adalah peristiwa yang terjadi sebagai tanda manusia diangkat menjadi Rasul Allah atau utusan Allah. Jadi Rasul atau utusan Allah ini diberi tugas menyampaikan apa yang Allah beri nanti akan disampaikan kepada umatnya. Jadi yang pertama kita mempelajari yang nomor 1 adalah tugas Rasul Allah. Jadi tugas Rasul Allah ini menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah kepada umatnya, umat atau kaum. Jadi wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini yang nantinya disampaikan kepada umatnya Rasulullah hingga saat ini bisa sampai kepada kita. Kemudian yang perlu diingat bahwa Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Rasul lagi. Apabila ada itu hanya mengaku-ngaku dan palsu. Kemudian yang nomor 2 adalah keadaan masyarakat Mekah sebelum mengenal Allah. Jadi pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat amanah menjadi Rasul, itu masyarakat Mekah belum mengenal adanya Allah. Masyarakat Mekah itu mereka sering melakukan perbuatan tercela yang dilakukan. Jadi banyak sekali perbuatan tercela yang dilakukan mereka, seperti mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul. Tahayul itu kepercayaan kepada hal yang sesuatu dianggap sakti, tetapi sebenarnya tidak ada. Contohnya, mereka itu percaya bahwa salah satu batu di salah satu tempat itu angker, bila diapa-apakan bisa menimbulkan sial. Contohnya lagi pohon, apabila pohon dirusak akan menimbulkan sial. Kemudian menyembah berhala, kemudian berzina dan berjudi, kemudian minum khamr atau minuman keras. Jadi seperti itu keadaan masyarakat Mekah pada masa itu. Kemudian selanjutnya adalah Gua Hiro. Jadi keadaan Gua Hiro ya. Jadi Gua Hiro itu terletak di gunung atau Jabal Nur di wilayah Mekah. Jadi kira-kira berjarak sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah. Jadi Gua Hiro ini bukan gunung seperti di sini ya anak-anak. Jadi kalau di sana gunungnya itu hanya bebatuan, batu-batu besar, hanya batu-batu besar seperti itu. Jadi beda dengan gunung yang ada di sini. Selanjutnya adalah kegiatan Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro. Jadi ketika beliau Nabi Muhammad di sana, Nabi Muhammad itu banyak merenung, banyak memikirkan perbuatan kaumnya yang tentu itu perbuatan tercela seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Jadi Nabi di sana juga bertafakur, merenung, memikirkan umatnya. Jadi beliau di sana itu sepanjang bulan Ramadan. Beberapa kali istrinya menjenguk beliau untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat bertafakur, keluarga Nabi Muhammad tidak ada yang menghalangi, semuanya mendukung kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad itu. Jadi kemudian dengan melakukan tafakur, Nabi Muhammad bisa membersihkan hati dan pikiran agar tidak tercampuri urusan duniawi. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya adalah turunnya wahyu yang pertama. Jadi yang pertama kita pelajari adalah peristiwa turunnya wahyu. Jadi peristiwa ini dialami Nabi Muhammad SAW
ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu beliau mendapatkan wahyu ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hiro tadi. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Jadi tahun ketiga dari pengasingan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Jadi Allah itu memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia melalui diutusnya Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, sang rahmatan lil alamin. Jadi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang nomor 2 adalah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa tanda-tanda kenabian yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama terhadap khatam an-nubuwah, jadi tanda kenabian yang ada di pundak beliau. Kemudian terdapat batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar ya, yang beliau dapatkan selama 6 bulan sebelum turunnya wahyu pertama. Jadi beliau itu bisa memimpikan mimpi dan akhirnya mimpi itu jadi kenyataan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi selanjutnya yang nomor 3 adalah surah Al-Alaq. Mengapa surah Al-Alaq? Jadi karena sampai suatu malam beliau menjalani peristiwa luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, ketika itu Nabi Muhammad sedang bertafakur di Gua Hiro, memohon petunjuk dari Allah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril memberikan wahyu. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad disuruh membaca, Iqra, bacalah. Tapi karena beliau itu tidak bisa membaca menulis, akhirnya beliau diajari oleh malaikat dan akhirnya turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad turun dari Gua Hiro lalu pulang dengan keadaan yang gemetar, ketakutan. Beliau pulang, badannya menggigil, berkeringat. Kemudian Khadijah mengambilkan, Nabi Muhammad meminta istrinya untuk menyelimuti, kemudian baru diselimuti oleh Khadijah istrinya untuk menenteramkan Nabi Muhammad. Kemudian Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan Injil, kalau bisa disebut orang yang paham tentang itu ya. Lalu Nabi Muhammad menceritakan apa yang beliau lihat dan dialami ketika Gua Hiro. Kemudian orang ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar, malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul. Kamu mengatakan bahwa engkau penipu, mereka akan memusuhi, melawanmu dan membuangmu. Sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Jadi semenjak saat itu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Kemudian setelah itu beliau mulai berdakwah. Kemudian ada turunnya wahyu pertama itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau bisa disebut Nuzulul Quran. Ya, kalau kita menyebut Nuzulul Quran seperti itu ya. Baik, sekarang selanjutnya adalah turunnya wahyu yang kedua. Baik, yang kita pelajari pertama adalah masa berselangnya wahyu. Jadi masa berselangnya wahyu ini adalah jarak antara wahyu yang diterima pertama tadi dengan wahyu yang diterima kedua ini. Jadi ada jarak antara diterimanya wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mulai ragu dengan yang dialaminya ketika itu karena sudah menunggu. Nabi Muhammad pun selalu datang ke Gua Hiro seperti kebiasaan sebelumnya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu semakin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad pun merasa takut dan tubuhnya bergetar seperti yang awal tadi. Mendengar suara tersebut, Nabi Muhammad pun segera pulang dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian ketika
berselimut turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Jadi surat ini singkat artinya, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Beliau disuruh beri peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Kemudian, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi arti dari surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua, maka jelas bagi beliau bahwa dirinya telah diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalah, atau beliau menjadi rasul, menyampaikan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, apa yang disampaikan dalam surat ini untuk disampaikan kepada kaumnya. Baik anak-anak, kita telah sampai pada materi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama adalah perintah untuk berdakwah. Tentu, jadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu tadi, isinya adalah tentang perintah dari Allah agar Nabi Muhammad berdakwah, menyebarkan agama Islam melalui tadi ada surah Al-Mudaththir tadi ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Jadi Ustadz beri sedikit contoh, ada beberapa orang yang pertama kali masuk Islam. Tentu yang pertama adalah istri dari Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Kemudian kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Kemudian masih banyak lagi. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini adalah bisa disebut as-sabihul awalun, dari orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Kemudian materi selanjutnya adalah dakwah secara diam-diam, kemudian dakwah secara terang-terangan. Jadi anak-anak, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu ini, beliau berdakwah pertama-tama itu secara diam-diam, pertama kepada keluarganya dulu, kemudian kepada para sahabatnya. Jadi tidak langsung dakwah secara terang-terangan, tapi secara bertahap. Pertama-tama melalui keluarga, kemudian teman, baru bisa keluar. Kemudian yang terakhir adalah keteguhan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah itu sama sekali tidak mudah. Banyak sekali penolakan, banyak sekali ejekan, banyak sekali cacian, karena pada saat itu orang-orang tidak percaya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini tidak sesuai dengan ajaran leluhur mereka. Jadi seperti itu anak-anak. Saya harap anak-anak bisa memahami apa materi yang Ustadz hari ini berikan. Apabila ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.